من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani azakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini hitungan Ramadan atau siam Ramadan yang sudah kita amalkan sekitar 27 atau 28, dan kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang memberi petunjuk, yang memberi kesehatan badan kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah taala, perintah yang sangat mulia, yang mana Allah Ta'ala tidak mewajibkan kita selain bulan Ramadan, semisal bulan Ramadan. Diwajibkan kita siang hari siam, bukan sunnah tapi wajib. Malam hari kita dianjurkan salat tarawih berjamaah, yang mana selain bulan Ramadan kita dianjurkan salat di rumah sendiri-sendiri. Dan ini menunjukkan Islam mengajak kita bersatu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas kitab Madza Nata'allamu min Madrasati Ramadan yang ditulis oleh Syekh Abil Hasan bin Muhammad Al-Faqih. Maknanya pelajaran apa yang kita petik atau hasilnya apa yang kita petik selama kita bercocok tanam pada bulan Ramadan ini. Ibaratkan orang sekolah, maka dia akan meraih nilai yang bagaimana. Atau orang bercocok tanam, maka dia akan menghasilkan apa. Karena orang beramal, bekerja, dia ingin cari keuntungan. Kalau orang kerja tidak mendapatkan keuntungan, dia tidak mau. Maka keuntungan yang paling besar ada keuntungan orang yang beribadah. Karena orang beribadah diambil sendiri keuntungannya. Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya. Kita siam, kita yang memperoleh pahala. Tidak bisa keluarga kita yang tidak siam lalu minta pahala kita. Berbeda dengan orang kaya, cucunya, anaknya, yang lainnya minta, bahkan juga pinjam atau hutang. Tetapi pahala tidak bisa dihutang dan tidak bisa dibagikan. Inilah keistimewaan orang yang beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan sunnah. Maka pelajaran atau hasil yang kita peroleh dari kita siam Ramadan, baik siangnya atau malamnya, dijelaskan oleh Syekh di sini. Pertama, at-turusur ruhiyah min Ramadan, pelajaran membenahi hati, ya, pelajaran hati untuk bulan Ramadan. Apa manfaatnya untuk hati kita ini? Nanti ada manfaatnya untuk fisik kita. Didahulukan hati karena beliau bersabda, ala at-taqwa hahuna. Ketakwaanmu itu di hatimu. Pertama, pelajaran yang kita peroleh bulan Ramadan ketika kita ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah beliau ketika siam ini. Pertama, at-taqwa, peningkatan takwa, agar kita ini dapat mendapatkan pahala yang cukup banyak, dan supaya ketakwaan kita meningkat.
Karena apabila ketakwaan kita meningkat, ketakwaan baik kita meningkat. Dan takwa menuju ke surga. Berbeda dengan kekuatan fisik atau kekuatan harta. Itu akan bermanfaat jika didampingi dengan ikhlas beramal soleh. Shaum Ramadan min a'zami asbabi zakatin nafsi war ruh. Siam Ramadan ini di antara paling besarnya sebab untuk membersihkan hati. Ya, kita punya hati, bersihkan hati kita dengan siam. Karena dengan siam kita menghilangkan tamak, rakus. Faman shamahu imanan wa ihtisaban zakat nafsuhu wa tabat. Siapa yang siamnya dia dasarnya iman, ya, dan untuk mencari pahala, maka mesti jiwanya menjadi baik. Dan ini akan dirasakan bagi orang yang siam. Rakus kita urusan dunia tidak sama dengan ketika kita tidak siam. Bayangkan makan dan minum yang kita makan minum pada waktu Ramadan sedikit, tapi itu tidak mengurangi kekuatan fisik kita. Karena Allah berfirman, la khawla wa la quwata illa billah. Dengan dasar ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu itu siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang dahulu juga diwajibkan siam. Dan as-siyam adalah sunnah madiyah yang sudah lalu, dan juga disyaratkan pula untuk umat yang paling akhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja siam kita oleh Allah Ta'ala diberi keringanan, 1 tahun hanya 30 hari, tapi pahalanya seperti 300 hari, karena satu amal yang baik digandakan 10. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan faedah kita siam ini, faedah yang sangat besar mengalahkan dunia seisinya, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertambah takwa. Takwa para ulama menjelaskan al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi, supaya kamu bisa melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Melaksanakan perintahnya Allah mesti beruntung, dengan syarat kalau ikhlas dan cocok dengan sunnah. Dan juga akan menjauhi kemaksiatan, meninggalkan perbuatan dosa. Bagaimana orang siam mau maksiat? Orang siam mau bohong? Tidak boleh. Dan itulah faedahnya siam yang didasari imanan wa ihtisaban. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fadzakarallahu ta'ala lis-sawmi hadhil fa'idatal 'azimah. Allah menjelaskan kita diwajibkan siam punya faedah yang cukup besar, mengalahkan faedahnya dunia seisinya. Al-muhtawiyatu ala fawaida kasiratin, yang mengandung faedah banyak sekali, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu meningkat ketakwaanmu, supaya meningkat ibadahmu kepada Allah, supaya meningkat rasa takutmu kepada Allah, supaya meningkat rasa berharapmu kepada Allah. Ay liyakuna siyamu wasilatan lakum ila khusulit taqwa. Maknanya supaya dengan siamu itu menjadi sarana, jalan menuju kamu menjadi orang yang takwa. Takwa diperoleh dengan amal soleh. Maka kemaksiatan menghilangkan ketakwaan. Inilah pendidikan yang harus kita fahami. Kenapa kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala siam? Wa taksilu hadhil ghaya wa hiya taqwallah. Kita tujuan yang pokok kita siam bagaimana meningkat ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah. Dan betul,
Tidak ada bulan yang paling mulia yang banyak meningkatkan ibadah kecuali Ramadan. Bayangkan siang hari kita siam wajib. Amal wajib lebih disukai oleh Allah Ta'ala dari sunnah. Ya malamnya kita biasanya sholat sendiri, kadangkala tidak sholat. Kita sholat tarawih berjamaah. Ini amalan-amalan cukup besar. Sholat tarawih man qama ma'al imami hatta yansarifa faka'annahu shallal laila kullah. Sholat tarawih bersama imam sampai selesai seperti orang sholat semalam suntuk. Padahal kita sholat tarawih yaitu antara 1 jam atau kurang lebihnya, tapi pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Demikian juga kita shaum Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siam kita 1 bulan menghapus dosa kecil kita selama 1 tahun. Inilah kenikmatan yang harus kita fikirkan supaya kita tidak jemu dan supaya berharap datangnya Ramadan lagi. Naam huwa awwalu darsin. Jadi siam ini pelajaran pertama bagaimana agar kita meningkat ketakwaan kita, menghilangkan kemaksiatan. Ala shaimi ayya'iyahu jayidan min madrasati Ramadan. Bagi orang yang siam harus memahami dengan baik apa pelajaran yang kita peroleh pada waktu bulan Ramadan ini. Fas-shaimul mu'minu al-muhtasibu fi shaumi. Orang mukmin yang siam wajib mencari pahala, berharap kepada Allah Ta'ala imbalan dari Allah, karena kita meninggal dunia akan bertemu dengan Allah. Yang memberi pahala hanya Allah. Fa Ramadhanu lil mu'min as-sadiqi musimun yujaddidu fihi taqwahu lillah. Ramadan ini untuk orang mukmin yang jujur, yang ikhlas, adalah merupakan musim yang baru untuk memperbaiki ketakwaan kita. Karena takwa ini suatu saat menurun dengan sebab maksiat, malas ibadah, dan suatu saat akan naik ketakwaan kita dengan ditunjang beribadah yang banyak. Karena itu kita tidak menjumpai ibadah yang paling banyak kecuali Ramadan. Yamsakhu biha adrana dzunubi. Maka dengan siam itu menghapus dosa-dosa kita, dosa yang kecil, dosa hutang wajib dibayar, dosa hak manusia dengan manusia yang kita menyelesaikan. Namun dosa kecil yang hubungan kita dengan Allah, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Wa yujaddidu fihal ahda wa yatub, dan memperbaiki dia, yaitu agar dia menjadi orang yang bertobat kepada Allah. Selanjutnya yang nomor 2, padahal siam ini masih banyak faedahnya. As-shaumu junnah. Saum itu adalah perisai pembendung. Bahkan juga saum itu akan bicara di hadapan Allah. Yaqulu saumu ay rabbi mana'tuhu ta'ama was-saraba was-shahawat fasafi'ni fihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Siam kita itu akan bicara besok pada hari alam mahsyar, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Siam kita bicara, ay Rabbku, wahai Allah, aku cegah hambamu ini siang hari makan, minum, dan aku cegah syahwatnya dengan istrinya. Fasafi'ni fihi. Ya Allah, berilah aku ini syafaat untuk menolong orang yang siam. Subhanallah. Ya, ini faedahnya orang yang siam. Maka siam yang kita laksanakan, baik itu siam yang wajib utamanya atau siam sunnah, akan mintakan syafaat perlindungan besok pada hari kiamat. Yang nomor 2, ardasusani qiyamul lail. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita
Agar qiyamul lail, maknanya qiyamul lail bangun malam salat. Namanya qiyamul lail. Bukan bangun malam nonton video, nonton TV, nanti berkurang pahala kita. Karena masalah berlebih-lebihan dalam masalah yang mubah itu akan melarikan ibadah. Maka syaitan itu senang sekali kalau orang itu tidak bisa dilarang dengan yang haram, tidak mau dilarang bid'ah, dibuat kita berlebih-lebihan urusan mubah. Ngobrol 1 jam, hilang kebaikan 1 jam. Dan ini harus kita fahami. Belajarnya nomor 2, bagaimana kita bisa mengambil faedah dengan salat malam kita bersama imam. Dan Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan nabinya untuk salat malam berjamaah kecuali saum Ramadan, yaitu menunjukkan mulianya malam Ramadan. Tarahu harisan 'alal qiyami wa salati tarawih fi Ramadan. Kamu lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melaksanakan salat malam, yaitu tarawih bersama para sahabatnya di masjid. Walaupun pertama, kedua, ketiga beliau menjauhinya, khawatir ada ayat yang turun. Dan alhamdulillah selama kita tarawih bangun jam sekian, ternyata fisik kita bukan sakit tetapi sehat. Dengan berbuka atau makan atau sahur hanya minum, kuat 1 hari kita, karena Allah Ta'ala yang beri kekuatan kepada kita. Dan badan kita menjadi bersih dari penyakit, karena puncaknya penyebab utama sakit makanan, bukan ibadah. Oleh karena itu orang yang sakit maka hendaknya berobat dengan ibadah. Para sahabat ketika menjumpai orang itu sakit, dibacakannya surat Fatihah, dengan memahami maknanya sembuh mereka, asalkan mereka ikhlas beribadah kepada Allah. Fa idzan qada Ramadhanu lam yaghfil ma'al ghafilin. Ketika sudah selesai rampung Ramadan, mereka tidak akan lupa dengan orang yang lupa. Masih mengingat, iya kemarin saya sholat tarawih berjamaah ternyata kuat dengan 11 rakaat. Ternyata fisik kita oleh Allah Ta'ala diberi kekuatan. Maka hendaknya ini berlanjut pula walaupun sudah keluar Ramadan. Karena kita keluar Ramadan masih hidup, kecuali kalau kita sudah mati. Idza matal insanu inqata amaluh. Orang itu kalau sudah mati putus amalnya, disolati bukan dia sholat. Selagi kita masih hidup, kita harus terus beribadah. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Yakin umatnya mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan ibadah. Dan juga beliau bersabda, al-a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat akhirnya, bukan dilihat awalnya. Berapa banyak orang asalnya muslim lalu murtad akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Asalnya ahli sunnah, karena didorong oleh ahli bid'ah menjadi ahli bid'ah. Iyadzan billah an dzalik. Ini perlunya kita menjaga amal ibadah yang sudah kita biasakan pada waktu bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa memetik kemudahan ini untuk setelah bulan Ramadan, agar kita yaitu senantiasa menjadi orang yang Islam, yang menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya faqiyamu Ramadan 'allamahul khirsa 'alal qiyami ba'da Ramadan. Dengan kita salat malam bulan Ramadan ini memberi pelajaran agar kita semangat untuk melanjutkan qiyam setelah Ramadan. Tapi kita salat sendiri-sendiri. Ya, tidak ada berjamaah dengan istri. Beliau punya istri 9 tapi salat sendiri-sendiri. Beliau ketika salat, setelah salat dibangun istrinya. Qumi. Bahkan menantunya yang sudah pisah rumah dibanguni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suruh bangun malam. Inilah orang-orang muslim
yang ini apabila keluarganya sama-sama masuk surga, dibanguni, qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila, bangun malam separuhnya atau kurang daripada separuh, karena sifatnya orang mukmin. Wabil ashari hum yastaghfirun, orang mukmin ketika waktu sahur, ketika waktu-waktu itu dia beristighfar dengan salat. Dan juga fal qiyamu ramadhana wa fi ghairi syarafun lil mu'mini wa kufranun lidz-dzunub. Salat malam ini merupakan penghapus dosa. Bukankah Allah Ta'ala, bukankah beliau bersabda, ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi sulusil laili, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Cara turunnya kita tidak tahu, tapi namanya turun faham. Fi sulusil lail, 2/3 malam terakhir. Apa katanya Allah Ta'ala? Man yas'al yu'ta, siapa yang minta akan dikabulkan. Wa may yashfa' yushaffa, siapa minta pertolongan akan ditolong. Tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Maka ini perlu kita menghadapi kesulitan apapun, hadapi dengan kita sholat, hadapi kita dengan istighfar. Kalau kita sakit, yang diingat sakit tambah parah sakit kita. Hibur sakit kita dengan membaca Al-Quran sampai datang ketenangan. Karena Allah berfirman, yang memberi penjelasan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat zikrullah, membaca Al-Quran menjadi tenang jiwamu. Ketenangan bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan dunia. Berapa banyak orang kaya bingung dengan hartanya, khawatir dicuri. Orang beramal tidak ada orang bisa mencuri pahala. Orang beramal di mana-mana saja Allah Ta'ala yaitu menyuruh malaikatnya untuk mengawalnya. Itu kenikmatan bagi orang yang beribadah, dibuat tenang hatinya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Fal qiyamu fi ramadhana, maka bangun pada waktu Ramadan dan juga selain Ramadan, syaraful mu'min, ini kemuliaan untuk orang mukmin. Wa kufranun lidzunubihi, dan penghapus dosa, sebagaimana hadis yang kita dengar tadi. Bahkan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka waktu-waktu malam ini minal laili, min itu litab'id, sebagian malam itu jangan kamu buat tidur saja, atau dibuat jualan malam terus capek lalu tidur, keliru. Wa minal laili, sebagian malam ini fatahajjat bi, tahajudlah, salatlah malam. Nafilatan laka, sebagai tambahan untuk wahai Nabi. Salat sunnah ini faedahnya untuk menambal, yaitu kegotangan kita ketika salat wajib lupa atau salat tidak konsentrasi. Maka salat malam, salat sunnah akan memenuhi dan akan menambal kekurangan-kekurangan kita, salat kita yang wajib. Maka semoga Allah Ta'ala membangkitkan kamu wahai Nabi di tempat kebangkitan yang terpuji. Inilah faedahnya malam, faedahnya salat malam. Dan beliau pada waktu safar atau di rumah tidak pernah meninggalkan salat malam. Kita bisa salat malam di mobil. Kalau anak kita yang nyupir, kita salat malam. Walaupun kita bepergian bulan Ramadan malam, ada yang nyupir, kita salat di mobil. Dan boleh menghadap kemana saja mobil itu. Kita salat dengan duduk, salat tarawih. Ketika kita tidak menjumpai tarawih di masjid, jangan lupa. Dan ini kemudahan din, ad-dinu yusrun. Dan beliau tidak pernah meninggalkan salat malam ini ketika safar atau di rumah. Orang sakit pun bisa sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk berbaring,
Karena beliau bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah dengan berdiri. Fa illam yastati fa qa'ida, salatlah dengan duduk. Fa illam yastati fa ala janbin, salatlah dengan berbaring. Kepala kita berada di sebelah utara dan kita menghadap ke kiblat, berisyarah. Itu kemudahan ibadah. Salat yang tidak mampu berdiri dan duduk, salat dengan berbaring, karena itu kemampuannya pahalanya seperti salat dengan berdiri. Tapi kalau kita kerja di pabrik, kita tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisanya duduk, tidak bisa berdiri, atau bisanya berbaring, kita akan ditolak. Ternyata mencari dunia sulit, mencari surga mudah. Karena surga ditempuh bukan dengan kekayaan, tetapi dengan amal. Allah berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Surga yang indah itu akan kamu warisi, akan kamu tempati di antaranya sebab engkau beramal. Walaupun amal kita sedikit, tetapi Allah mengadakan yang banyak. Yudha'ifu liman yasha, Allah mengadakan kepada orang yang dikehendaki untuk digandakannya. Yang nomor 3, pelajaran yang harus kita peroleh, yang kita harus lanjutkan ketika keluar bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran atau memahami, bukan hanya membaca, karena kita bukan orang Arab, kita orang Indonesia, bisa bahasa Indonesia, maka perlu ada terjemah, dibaca. Kecuali kalau kita sudah paham bahasa Arab, alhamdulillah. Mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu lebih mudah. Dan kalau kita niat membaca bahasa Arab ini, berniat untuk memahami Al-Quran, dapat pahala. Innamal amalu binniyah. Amal itu ditinjau oleh Allah Ta'ala dengan niatnya. Wa min qiraatil Quran fi Ramadan. Demikian juga hendaknya kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Bukan hanya bulan Ramadan, karena kita hidup bukan hanya bulan Ramadan. Kecuali orang itu meninggal dunia Syawal, putus, sudah tidak membaca lagi. Tapi ketika Allah Ta'ala memberi kita nyawa, bulan Syawal masih hidup, baca Quran. Karena Al-Quran yang kita baca besok akan bicara. Yaqulul Quran, ay Rabbi, mana'tuhun naumal laylah fasaffi'ni fi. Wahai Allah, ini loh hambamu, aku cegah tidur malam karena baca Al-Quran, bukan nonton TV. Maka ya Allah, berilah syafaat hambamu ini, keutamaan baca Al-Quran. Satu huruf yang kita baca 10. Man qara harfan min ayatillah falahu khasana wal khasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ini, satu pahala. Dan Allah mengadakan satu ini menjadi 10. Alif lam mim 3 huruf, 30. Membaca Quran kadang-kala kita berdosa karena banyak bohong. Baca Quran mesti pahala. Selagi, dan walaupun kita membaca tidak terampil, tetap 2 pahala. Man qara'al Qur'ana wa yatata'u wa alai syakun falahu ajrani. Siapa yang baca Al-Quran megap-megap belum terampil, za mungkin dibaca za, 2 pahala. Pertama, pahala membacanya. Yang nomor 2, pahala pula kesulitan kita membaca. Belum lagi malaikat mendoakan kita, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ini hamba membaca Al-Quran, ampuni dosanya, ya Allah rahmatilah. Makanya para utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, walaupun diancam oleh orang kafir banyak, tetap hidupnya tenang. Karena Allah Ta'ala membuat tenang. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu. Karena Allah yang menolong hamba yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Allah tidak menolong orang kafir sekalipun jumlahnya banyak, walaupun mereka memiliki senjata.
tetapi yang ditolong adalah hamba yang beriman. Dan itu terbukti, semua utusan Allah Ta'ala ditolong oleh Allah, padahal musuhnya banyak. Para sahabat juga demikian. Ini keutamaan baca Al-Quran. Dan paling mudah. Dan juga besok akan bicara pula yaqulul Quran ay Rabbi. Al-Quran kita bacanya akan bicara di hadapan Allah. Ya Allah, aku cegah hamba ini malam hari tidur, baca Al-Quran, berilah syafaat besok pada hari kiamat. Subhanallah. Dan juga beliau bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Ini faedahnya baca Al-Quran. Belum lagi tadabburnya, apalagi sampai mengamalkan. Berapa banyak HP yang kita pegang, salat diletakkan di depan imam, pergi kita sakui, kita lihat beberapa kali, kita tanya diri sendiri, berapa menit kita baca Al-Quran, berapa jam kita melihat HP. Sekarang kakek, nenek semuanya bawa HP. Sudahkah dia baca Al-Quran? Ini pertanyaan yang perlu kita tanya diri kita sendiri, karena kita nanti akan dihisab oleh Allah. Di antara yang bisa menyelamatkan diri kita di akhirat nanti adalah Al-Quran, ya. Karena Allah Ta'ala merintahkan kita untuk membacanya. Iqra'ul Quran, beliau bersabda, baca Quran itu wajib. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Karena ayat yang kita baca besok hari kiamat mencari pembacanya. Ya Allah, ini yang baca Al-Quranmu, berilah syafaat. Inilah kaum muslimin yang perlu kita tingkatkan Ramadan. Bukan hanya baca Al-Quran bulan Ramadan, tetapi baca kapan saja dan di mana saja, agar kita mendapatkan ketenangan jiwa. Lalu Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk, ya, petunjuk yang kuat sekali, petunjuk yang membawa manfaat yang banyak. Karena Allah Ta'ala mensifat Al-Quran hudal linnas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk. Maka menunjukkan Al-Quran hudal linnas, semua manusia kita dakwah dengan Al-Quran sebagaimana beliau berdakwah. Cuma kalau kita mendakwai orang dengan Quran, marah orang, karena manusia punya hawa nafsu. Tapi kalau orang itu bisa mengusir hawa nafsunya, menjadi tenang jiwanya. Dan tidak ada ketenangan jiwa kecuali orang yang qari'ul Quran, kemudian juga difahami dan juga berojak, tenang jiwanya, ya. Tidak ada kenikmatan yang melebihi membaca dan memahami Al-Quran. Kenikmatan dunia masuk ke mulut, sebentar perut keluar dari tubuh kita. Tetapi Al-Quran kita baca, terkenang terus, dan menjadi sebab baiknya akhlak kita, baiknya ibadah kita. Dengan syarat membaca Al-Quran yang ikhlas karena Allah, bukan karena ingin cari duit. Wa yubasyirul mu'minin, subhanallah, dan memberi kabar gembira untuk orang mukmin. Kalau kita ingin hati kita gembira, tidak susah sedih, baca Al-Quran terus. Pertama masih sedih, terus baca terus sampai datang janji Allah, ketenangan jiwa. Orang ketika memikirkan suatu rugi dagangan yang lain, baca Al-Quran, masih ingat rugi terus sampai mendapatkan ketenangan. Seperti obat, sekali minum obat belum reaksi, setelah beberapa hari baru ada reaksi. Wa yubasyirul mu'minin, penggembira orang mukmin Al-Quran kalamullah. Apalagi kalau kita faham makna, nikmat sekali. Karena itu tidak ada para sahabat cemburu kenapa saya tidak kaya seperti orang kafir. Tidak ada para anbiya yang miskin harta lalu dia
merasa ngenes, merasa iri dengan orang kafir yang kaya, bukan. Karena kenikmatan mukmin kenikmatan ibadah. Wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan Allah akan beri kabar gembira bagi orang baca Al-Quran yang mau diamalkan isi Al-Quran ini. Anna lahum ajran kabira, bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar, bukan pahala yang sedikit. Kita ajarkan Al-Quran, tambah banyak pahalanya. Tidak ada orang mengajarkan Al-Quran kemudian merasa khawatir disaingi oleh muridnya. Karena dengan mengajarkan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, menunjukkan jalan yang lain. Ini menunjukkan keutamaan mengajarkan din, mengajarkan Al-Quran. Siapa menunjukkan jalan yang baik, dia mendapatkan pahala semisal muridnya yang diajar. Subhanallah. Bertambah banyak orang yang membaca Al-Quran, bertambah senangnya diri kita. Tetapi bertambah banyak pedagang kita sedih, khawatir kita kalah dengan perdagangan orang lain. Begitu dunia memusingkan kepala, Al-Quran penenang jiwa. Falaisat qiraatul mu'mini lil Qur'ani munhasiratan ala Ramadan. Kita membaca Al-Quran bukan terbatas bulan Ramadan. Karena kita setelah bulan Ramadan masih makan, masih minum, masih kerja. Kenapa tidak dibaca Al-Quran? Yaitu kalam Allah, menjadi sebab kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan jiwa. Wa innama hiya mumtaddatun ila ma ba'dahu. Tetapi membaca Al-Quran harus dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu pada Allah Ta'ala sampai datang kematian. Dan baca Al-Quran juga menajamkan mata juga. Subhanallah. Dan juga mencerdaskan pikiran, menenangkan jiwa. Baca. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudarisul Qur'ana ma'a Jibril fi Ramadan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Quran bersama Jibril bulan Ramadan. Ini beliau yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, tapi masih baca Al-Quran. Kenapa? Nikmat tersendiri. Bahkan ketika Aisyah menanya kepada beliau, ya Rasulullah, alaysa Allahu qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi, bukankah Allah Ta'ala menjanjikan telah mengampuni dosa baginda yang lalu dan akan datang? Kenapa beliau sholat malam sampai bengkak kakinya? Nah, ditanya kenapa? Jawabnya mudah. Saya ingin menjadi orang yang senang baca Al-Quran. Saya ingin mendapatkan pahala karena ketenangan jiwa. Ya, ini adalah hal yang harus kita fahami. Sekali lagi jangan lupa Quran kita baca. Karena apabila lupa kita baca Quran, mengalahkan lupanya kita meletakkan barang. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, dikhususkan bulan Ramadan supaya kita lebih banyak meningkatkan baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maknanya kita harus meningkatkan. Tapi bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi kita lanjutkan berikutnya. Oleh karena itu di sini dijelaskan kama sahha indal Bukhari. Lakinna kalau ta'ammalta fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau mengamati sejarah kehidupannya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa khaluhu ma'al qiraati, dan keadaan beliau dengan Al-Quran, ma'al Quran, dengan Quran ini, la wajadtahu aksaran nasi khirsan ala tilawatihi,
tentu kamu jumpai beliau yang paling banyak baca Al-Quran. Baca Al-Quran kan bisa di rumah, bisa di mobil. Daripada kita naik mobil ke sana kemari bicara, mata kita ke sana kemari melihat kemaksiatan, lihat Al-Quran. Tundukkan pandangan kita. Allah akan menghilangkan kemaksiatan dan mendatangkan rahmat dengan baca Al-Quran. Yang tidak boleh kita di WC baca Al-Quran, tidak boleh. Di kuburan baca Al-Quran tidak boleh, bukan tempatnya. Di kandang unta tidak boleh kita, karena ada dalilnya. Di mana saja tempat di bumi Allah masjid. Inilah sunnah yang kita lupakan. Duit kita ingat, istri kita ingat, anak kita ingat, bajunya anak-anak kita belikan. Sudahkah kita ingat zikrullah Al-Quran? Ini bekal untuk mati kita. Kita mati, anak kita tinggalkan, istri kita tinggalkan. Yang menyertai kita adalah amal soleh, termasuk Quran yang kita baca. 6. Wa khinama su'ilat Aisyah, ketika Aisyah ditanya tentang akhlak beliau, gimana akhlaknya beliau? Kana khuluquhu Al-Quran. Kalau kamu ingin tahu akhlaknya beliau, baca Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah memiliki akhlak yang mulia. Akhlak penting kaum muslimin. Mencari duit sulit, menjadi orang yang akhlak mulia mudah. Karena ad-dinu yusrun. Kalau dikatakan ad-dinu yusrun, ad-dunya usrun. Dunia itu sulit, betul sulit. Berapa banyak orang pergi ke sana kemari mencari pekerjaan. Orang beribadah tidak sulit, masuk masjid, ambil Quran, baca, dapat pahala. Subhanallah. Allah memudahkan kita, tapi manusia mencari kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu baik, tapi manusia menghendaki kesulitan. Demikian juga sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Surat Shad ayat al-Tasi'ah wal Isrun 29. Kitabun yaitu kitab Al-Quran. Dinamakan kitab karena tulisan, dinamakan Al-Quran karena dibaca, dinamakan adzikru karena harus diingat. Anzalnahu, kami turunkan Al-Quran ini kepada siapa dulu? Ilaika, kepadamu wahai Nabi. Ketika Allah Ta'ala memberi kabar kepada kita bahwa Quran yang diturunkan kepada beliau, lalu manfaatnya apa? Orang mesti tanya manfaat. Kalau kerja tidak ada untungnya, orang malas kerja. Tapi kalau kerja untungnya banyak, walaupun dia kepanasan, yaitu mukanya sampai hitam, ya, bajunya kotor karena ingat dia satu sak semen 5.000 diangkat. Padahal kalau kita dapat harta yang banyak, kita butuh hanya sedikit. Masak satu gantan yang kita makan satu piring, bahkan kadang-kadang setengah piring ketika kita siam kenyang. Orang itu kalau lapar maka sedikit terasa kenyang dia. Manfaatnya mubarakun, memberikan kebaikan yang banyak. Al barakatu al khairul kasih, banyak faedahnya. Cuma ini akan dirasakan oleh orang yang membaca, orang yang hafid, orang yang faham maknanya, orang mengamalkannya, ya. Makanya para ulama tidak takut dia miskin harta, karena mati pun juga tidak dibawa harta itu. Kebutuhan kita hanya sedikit. Bayangkan punya baju 10 yang dipakai satu, punya rumah 100 satu yang ditempati, punya mobil 5 satu yang dipakai, itu dunia. Tapi kalau ibadah semuanya untuk manusianya, untuk beribadah. Ini harus kita pahami. Tamak kita urusan dunia lebih banyak daripada kebutuhan kita. Lihat ketika kita mau berbuka, anak-anak kita, ini kolaknya disiapkan 10 mah dimakan. Setelah berbuka
mendapatkan minum seteguk, yang lain hanya dilihat. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia kenikmatan yang menipu. Sebelum buka kita, ini dikumpulkan, mata mengumpulkannya. Setelah berbuka, kena minum sebentar, yang lain hilang rasanya. Makan banyak pun juga tidak enak badan kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jadi membaca Al-Quran kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Didoakan oleh malaikat, dijaga oleh malaikat, diampuni dosa kita oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik seperti membaca Al-Quran menghapus dosa. Siyam menghapus dosa, sedekah menghapus dosa. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah yang kamu keluarkan itu menghapus dosa. Subhanallah. Ini keutamaan orang beramal saleh. Dan insya Allah orang yang berinfak, orang yang sholat, orang yang tidak merasa menyesal. Kenapa kemarin saya siam? Justru menyesal kalau dia tidak siam. Orang bersedekah yang disedekahkan itu milik si dia. Ada orang mengatakan mali. Harta saya itu sebanyak. Ma min malin illa ma akala fa'afna. Kamu tidak punya harta kecuali yang kamu makan yang masuk perutmu itu. Wa ma labisa fa'abla. Baju yang kamu pakai sudah usah untuk milikmu, yang masih di almari numpuk itu hanya dilihat. Mungkin kita tidak senang, atau ada suatu orang, ini enggak selera, baju dibeli baru tapi yang lama yang dipakai. Wa ma tasaddaqa fa'amdan, yang terakhir, dan harta yang disedekahkan yang sudah lewat dari tangannya itu miliknya. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar menjadi orang yang masuk surga bersama beliau. Lihat baru ayati, supaya memahami, supaya bisa mengambil faedah ayat Allah. Makanya Allah menanya, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa orang-orang baca Al-Quran itu tidak memahami maknanya? Ya, ini membaca dapat pahala, tapi kita dianjurkan untuk memahami makna supaya kita bisa meresap, bisa menikmati apa maksud ayat ini. Orang itu tidak boleh mencuri karena ada ayat was-sariqu as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tidak jadi mencuri. Tidak berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlitu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina laki-laki perempuan belum menikah cambuk 100, usir dari negerinya 1 tahun. Mau jual beli tidak mau bohong, tidak mau mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka penimbang, penakar. Kalau membeli minta tambah, kalau menjual mengurangi. Nah, ternyata dengan kita membaca ayat ini memperbaiki diri. Kita merasa takut kepada Allah. Bagaimana kita mengurangi timbangan? Sedangkan kalau kita yaitu membeli dikurangi timbangan tidak mau. Bagaimana kita mau mencuri barang kita dicuri tidak mau. Bagaimana kita mau menzinai wanita keluarganya dizina tidak mau. Semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala kalau kita fahami dengan akal yang sehat, tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Karena Allah yang menciptakan manusia, dan Allah yang maha tahu apa yang dikerjakan oleh manusia. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan supaya menjadi peringatan bagi orang punya akal. Nah, ini faedahnya kita baca Al-Quran kalau difahami maknanya, kalau diterapkan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tapi kalau dibaca hanya dapat 2 pahala kita. Tapi kalau difahami maknanya, keistimewaan sendiri. Berubah. Didakwakan juga menjadi sebab orang lain menjadi tahu. Artasur Rabi, kemudian pelajaran yang nomor 4, siam ini melatih kita ikhlas. Karena Allah
bukan ingin dipuji oleh orang. Wa min madrasati Ramadhan yata'allamul mu'minu al-ikhlas. Di antara pelajaran kita bulan Ramadan itu melatih diri kita supaya kita ini ikhlas beribadah karena Allah, bukan ingin dipuji oleh manusia. Dan tidak ada ibadah yang paling ikhlas kecuali siam. Bayangkan kita lapar, haus di kamar sendiri, tidak minum kita, tidak makan kita, tidak kumpul dengan istri kita. Kenapa? Allah melihat kita. Ini latihan keikhlasan dengan siam. Karena siam ini hubungannya dengan hati, hubungannya dengan ketakwaan. Wasalahun niyati, dan juga menjadi baiknya niat kita. Makanya kalau orang itu sudah tidak ada niat siam walaupun sehat, makan dia, merokok juga yang lainnya dia, tidak malu dia. Tapi kalau orang itu merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah Ta'ala, dia takut kepada Allah, bukan takut pada manusia. Fasawmuhu lillahi fi Ramadhan sirrun bainahu wa bainallah. Siamnya orang mukmin pada bulan Ramadan merupakan rahasia antara dirinya dengan Allah. Karena yang tahu kita ya minum dan yang kita makan kita tidak hanya Allah. Karena Allah tidak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak tidur, tidak mengantuk. Kalau orang mengawasi kita bukan sedang ngantuk. Mungkin jadi satpam kalau itu bisa juga ngantuk, lihat. Ya, parkir-parkir yang bisa mengantuk karena manusia. Allah tidak mengantuk, selalu mengawasi kita. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Subhanallah. Ini yang harus kita nikmati. Wa fihi yatajalla makna al-ikhlas fi awdhahi ma'ani, dan dengan siam itu nampak keikhlasan seorang. Sebab kalau dia ikhlas mesti buka dia. Tapi ikhlas dia bertahan dia. Dia tahu karena Allah Ta'ala menyuruh kita lapar sebenarnya karena Allah Ta'ala mengganti pahala yang besar. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, keutamaan orang yang siam. Kullu amali ibni Adam lahu, semua amal untuk anak Adam sudah diukur pahalanya. Al hasanatu bi asrati amsalihha, satu kebaikan dibalas 10. Kita masuk masjid sekali seperti masuk masjid 10 kali. Beristighfar sekali seperti 10 kali. Salat kita 5 waktu seperti 50 kali. Kurang apa baiknya Allah Ta'ala pada kita? Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 ya. Jadi minimalnya 10 diganda 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan kadang-kala dilebihkan. Masal ladzina yunfikuna amwalum fi sabilillah kama sali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang berinfak ya, fisabilillah, bukan fisabilil maksiat, fisabilillah, seperti satu biji padi kita tanam timbul 7 bulir, masing-masing 100 menjadi 700. Amalan satu digandakan Allah Ta'ala 700. Illa saum, kecuali siam lebih dari 700. Illa siam, apa katanya Allah? Fa innahu li, ini urusan saya. Maknanya yang lain sudah ditentukan, karena siam termasuk amal yang paling berat. Ya, bagaimana kita tidak makan tidak minum selama 14 jam atau 13 jam untuk negeri kita. Begitu menanggung lapar, haus, tapi orang itu ridha, fa innahu li, saya akan memberi pahala yang banyak. Wa ana ajzi bihi, saya akan menggandakan pahalanya. Tidak ada pahala yang semisal melebihi pahalanya saum, dengan syarat ikhlas karena Allah dan juga mengikuti sunnahnya.
Kenapa innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Kenapa digandakan oleh Allah Ta'ala begitu banyaknya? Alasannya karena Allah mengatakan orang itu, hambaku ini meninggalkan syahwatnya. Ya mau kumpul istri tidak mau. Bahkan suatu saat orang itu siam bangkit syahwatnya, tidak siam tidak bangkit godaan. Wa ta'amahu, dan dia meninggalkan makannya padahal kita makan. Allah menyuruh kita kulu, tapi untuk Ramadan jangan dulu. Wa syarabahu, dan juga meninggalkan minumnya min ajli, karena mereka melaksanakan perintahku. Pujian Allah Ta'ala terhadap as-shaimin was-shaimat, untuk laki-laki dan wanita yang mau siam. Kemudian beliau menjelaskan lis-shaimi farhatani, bukan hanya pahala yang digandakan oleh Allah Ta'ala yang besok akan Allah Ta'ala berikan, bahkan shaum itu akan bicara besok, aina shaimun, yaqulu shaum aina shaimun. Subhanallah. Dan orang-orang yang siam ini akan dimasukkan ke pintu khusus Ar-Rayyan. Yang tidak siam tidak boleh masuk surga pintu Rayyan. Katanya pintu Rayyan, aina shaimun, dipanggil aina shaim. Ketika sudah masuk semuanya ditutup, plak. Subhanallah. Siam yang hanya sebentar kita laksanakan, pahalanya tidak bisa kita hitung karena banyaknya, dan itu akan kita petik setelah kita meninggal dunia. Kegembiraan yang lain lis-shaimi farhatani, untuk orang puasa ada dua kegembiraan di dunia dan di akhirat. Farhatun inda fitrihi, merasa gembira ketika mau berbuka. Subhanallah. Tidaklah orang siam kecuali menanti kapan maghrib. Dan itu bukan hanya menghilangkan haus, bukan hanya menghilangkan yaitu lapar, tetapi mendapatkan pahala. Makanya kalau kita berbuka hendaknya takjil, menyegerakan. Kalau matahari lingkarannya sudah masuk ke ufuk, walaupun belum adzan, kita disuruh berbuka. Disuruh berbuka. Kalau kita di pantai, di gunung, ya belum adzan, matahari bulatnya ini sudah menghilang, walaupun ada sinarnya merah. Ketika bulatannya sudah tertutup, buka. Ya, karena ada hadis yang menjelaskan, mazalan nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia yang paling baik ketika sudah matahari tenggelam, buka. Muadzin minum dulu, harus itu buka, adzan. Jangan adzan dulu kemudian yaitu buka. Ya, buka dulu, walaupun satu air atau kurma satu, tapi buka ya ikhwat. Jangan sampai kita dimakan semuanya lalu nanti sholatnya terlambat. Kemudian perut kita itu kalau berat, banyak makanan, untuk sholat itu berat, dan penyakitnya ngantuk datang. Ya, ini yang baru kita paham. Makan sederhana dulu, setelah nanti sholat maghrib, sholat isya selesai, lanjut boleh. Tapi bagi orang yang sifatnya sangat lapar, silakan. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, bergembira ketika berjumpa dengan Allah, dimasukkan ini pintu surga, pintu Rayyan, kamu masuk. Nah, di dunia kita bergembira dengan urusan makan kita. Makan kita pada waktu berbuka lain dengan makan kita waktu lapar. Karena makan kita waktu lapar biasa, waktu berbuka ada perintah, mazalan nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Ada dalil sendiri. Senantiasa umatku ini, kata beliau, menjadi orang paling baik ketika segera berbuka, ketika sudah waktunya berbuka. Kenikmatan dua, kenikmatan kita makan dan minum, kenikmatan pahala yang itu akan kita petik di akhiratnya nanti. Kemudian juga wala khulufu fammis shaimi, sungguh bau mulutnya orang siam. Makanya kalau kita siam,
yaitu makruh, dibenci kalau kita berlebih-lebihan siwak pada waktu siang hari panas. Walaupun ada keluar uap kita yang tidak enak tercium, kita tidak boleh mencela. Kenapa? Ahabbu ilallahi min rihil miski. Bau abab kita yang tidak enak karena makan yang tertahan di perut kita, uapnya keluar, itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada minyak kasturi. Minyak kasturi paling mahal. Saya pernah titip minyak namanya Al-Masyair, itu sedikit. Harganya berapa? Harganya 300 real, dikalikan 4.000 sekarang. Tapi kalau baju itu dicuci 2 kali masih harum. Nah, dan hubbiba ilayya at-tibu wan nisa, katanya beliau, aku ini dibuat senang oleh Allah Ta'ala dengan istri, dengan harum-haruman. Tapi wanita tidak boleh pakai parfum, kecuali kalau badannya tidak enak, yaitu baunya, maka pakai sabun pewangi. Tapi tidak boleh tercium baunya di luar, karena ada hadis wanita yang tercium aromanya di luar, wanita zaniyah. Ya dan bila andalik. Baik, begitulah kaum muslimin dan muslimat, waktu dibatasinya sampai jam 17 dan sekarang lebih 2 menit. Maka begitulah yang harus kita fahami, dan semoga siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga qiyam kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beramal ini walaupun sudah keluar Ramadan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala sampai akhir hayat kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.